monggo.
ano, betul-betul apa-apa, betul sakit.
Nonton YouTube bisa dapat voucher belanja di Shopee. Beli voucher sampai dengan 1 juta. Caranya, klik fitur keranjang dari konten YouTube. Pilih produk lalu check out di Shopee. Dan langsung nikmati diskon sampai dengan 1 juta. Belanja sekarang. Plosa bisa menyalani berapa kali menenangkan pikiran dan tubuh. Plosa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu beserta peserta dalam Ibu kami. Di sini kepada Bapak kami Tuhan Yang Maha Esa karena akan membuat dan akan berkumpul dalam kegiatan berlaku merupakan tujuan dari untuk menetapkan khususnya intervensi dan diabetes sekaligus melalui edukasi pemberian kesehatan dan kegiatan bersama. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat, menambah wawasan serta memotivasi kita semua untuk terus menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan semangat bersama-sama. Untuk kegiatan, waktu dan tempat, Dr. Susanti kami persilakan. Matur nuwun rawuhipun. Pangapunten mau jadi jenengan Ibu. Hari ini terima kasih jenengan sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk kumpul-kumpul sekedar berbagi ilmu, menjaga kreativitas, bisa berdialog dan makin hanya dengan ada yang ditanyakan boleh ya. Terus kalian pakai ada hasil laporan yang dari usia bulan lalu nanti sudah jadi pakai kalian mungkin tahu datakan hasil-hasil yang kemarin ya, kemudian hasilnya aman-aman soyo langsung dalam mulai nah seperti biasa ini ulang sejenak mau hipertensi, nanti ada tambahan lagi yang lain nih, hipertensi, diagnosis dan evaluasi awal yang dengan skala minimal 2 kali dalam kunjungan berbeda, jadi dengan misalnya kan hidup ini datang kehidupan lunggarnya dengan kecuali terutama kalau ada yang dengan rasakan. Terus evaluasi risiko untuk hipertensi, efek samping yang terjadi bisa mengarah ke fungsi ginjal, jantung, tapi tidak selalu orang yang hipertensi akan menderita penyakit ginjal atau jantung. Jadi nggak usah dipikir ke sana, santai dilakoni bismillah, insya Allah tetap teratasi. Terus target tekanan darah, targetnya minimal target untuk dibilang tekanan darah tinggi batas bawah ringan itu 140/90. Jadi untuk lansia di atas 80 tahun bisa 150/90 tergantung kondisi individu ya. Untuk gaya hidup jelas harus rendah garam bukan berarti bebas garam, jangan ya. Nanti tambah lemes dengan terus aktivitas fisik teratur, jalan pagi, nggak perlu yang lari, nggak perlu, sesuai kemampuan aja. Terus juga jaga berat badan ideal, jadi jangan terlalu gemuk. Berarti biar nggak terlalu gemuk, kurangi karbohidrat. Nanti nasi dikurangi, tapi diganti yang lain, diganti ayo rokok lauk itu double. Dan mampu kita, kemampuan kita. Berarti merokok, masih ada yang pengen merokok, usaha dikurangi. Misalnya sehari 2-3 kali habis makan gitu mau pengen, nanti lama-lama bisa. Karena mengurangi konsumsi alkohol, insya Allah enggak ya. Dan berlewat dan tidak perlu alkohol. Untuk terapi farmakologi tetap dimulai dari dosis rendah, itu nanti dengan kalau konsultasi sudah potongan dilakukan. Jadi tidak banjir. Mungkin untuk menilai efektivitas
aktivitas terapi dan efek samping. Jadi tujuannya kontrol gula itu misalnya hari ini tensinya jenengan 170 per 100, pas kontrol lagi misalnya bulan depan turun apa enggak, kok enggak turun kenapa? Nah, apa waktu itu jenengan kecapean, apa waktu itu jenengan pas makan enak terus seruan apa kayak gitu. Tujuannya evaluasi kayak gitu. Terus edukasi pasien dan keluarga penting untuk kepatuhan, pendekatan individual sesuai kondisi klinis dan toleransi pasien. Maksudnya saat itu penderita lagi sakit atau dalam kondisi baik-baik saja, ya. Untuk tekanan darah tinggi, karena kita sering bahas kemungkinan mesti mulai apa. Hari ini ada tambahan lagi yaitu osteoartritis, nyeri sendi. Sering di usia yang 50 tahun ke atas kan sering ngilu sendi ya. Nah, osteoartritis adalah kondisi degeneratif yang mempengaruhi sendi. Jadi degeneratif itu esphayai, dan dengan tambahnya usia otomatis itu akan terjadi. Cuma ambang batas sakit masing-masing orang beda. Ya, istilah tulang rawan, tulang di bawahnya. Jadi di persendian terutama lutut yang sering kita karena ini lutut menjaga lutut sedikit telapak tangan. Jadi semua di ruas-ruas yang sambungan tulang kayak gitu. Ini berat dan faktor risiko usia, seiring bertambahnya usia, terus riwayat keluarga, ada faktor keturunan tapi minimal sekali ya. Biasanya mereka yang kerja berat zaman dulu akan junjung misalnya harusnya maksimal 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo kayak gitu. Terus kelebihan berat badan, saat kita gemuk berarti otomatis yang sering terkena pinggul sama lutut karena ini menyangga badan kita. Cedera sendi sebelumnya misalnya riwayat jatuh dari ketinggian atau lari, sobek dan itu kalau bahasanya kita ini yang buat ngobrolke jangan tahu ya kan Excel tapi syaratnya ini tendonnya. Kalau itu penggunaan sendi yang berulang, kerjaan dan aktivitas yang melibatkan gerakan berulang, misalnya kayak matul, nah itu berulang-ulang itu berat banget bisa terjadi kayak gitu. Gejalanya otomatis nyeri sendi, nyeri akan jadi lebih buruk setelah aktivitas atau di pagi hari. Biasanya dirasakan saat bangun tidur, kok angel ya diubah ke kakinya, tapi begitu digerak-gerakkan baru mulai bisa. Terus terjadi kecanggungan sendi, hilangnya fleksibilitas sendi. Yang dimaksud fleksibilitas biasanya mungkin melungker begini bisa kok ini bukan begitu berat biasanya sampai 5 meter kok ini cuma segini. Nah itu berarti fleksibilitasnya mulai terganggu. Jadi itu kemungkinan bisa terjadi adalah osteoartritis atau radang sendi. Nadi tulang itu di tulang ini kadang-kadang ada jembolan. Nah itu bisa sering linu ya, sering terjadi tumit. Nah itu kayak sungu. Nah itu tapi itu bawaan. Ya itu bisa terjadi. Terus bisa terjadi pembengkakan di persendian, bukan di yang bukan persendian harus dibedakan. Kalau di persendian kemudian harus dilakukan anak kritis dengan untuk diagnosisnya dengan bisa saat periksa konsultasi nanti kan dengan pasti dikasih tahu ya. Terus memeriksa sendi sudah jelas, terus menanyakan riwayat medis, apakah dulu jenengan mungkin kerjanya beberapa puluh tahun yang lalu berat, itu bisa terjadi. Terus lanjut ya, bisa di ronsen, kalaupun di ronsen biasanya terjadi pembengkakan di persendian, tapi tidak wajib kalau memang misalnya nggak dianjurkan
analgesik itu anti nyeri, itu nggak usah dipikiri ya, nanti misalnya jangan dekat dan dipikiri sing presto itu. Hati-hati untuk saat kita beli, misalnya beli boleh, cuma saran saya kalau mau beli obat, bisa obat itu yang terkenal yang jenengan udah pernah dengar. Hindari kayak dexamethasone, prednison. Efek samping jangka panjang nanti jenengan bengkak. Jadi bukan gemuk tapi bengep. Itu yang perlu diperhatikan. Terus alat bantu, misalnya kalau memang buat jalan benar-benar sakit, pakai tongkat jika perlu, nggak apa-apa nih pas di rumah. Misalnya di luar, istilah musuh bawa itu pas di rumah, terutama dari kamar mandi, bangun tidur itu sangat membantu. Terus perubahan gaya hidup yang dimaksud di sini berarti berusaha untuk menurunkan berat badan. Hati-hati saat diet, waktu langsung lakukan sekali jangan akan sekali tapi yang ada nanti mesti sakit yang lain, jangan biasa cuma porsi nasi yang tidak kurang. Kalau bisa itu bisa dilakukan suntikan tapi tidak wajib, cari yang aman ya. Untuk suplemen itu kayak vitamin itu, misalnya kayak yang vitamin TV yang mengandung glukosamin, konsulisi itu bisa. Kalau misalnya arnil itu menambah kalsium, sebenarnya menurut saya juga enggak. Itu kalsium itu kita dibutuhkan saat usia di bawah 20 tahun itu masih bisa. Kalaupun dengan pengen susu untuk menambah kalsium nggak masalah, boleh, tapi jangan berharap dengan minum susu yang mengandung kalsium kita jadi cepat lagi, nggak usah. Dilakon itu ya. Terus dengan gasnya menjaga berat badan. Olahraga itu jangan yang lari, angkat berat, nggak perlu. Jadi gerakan-gerakan ringan yang tidak membebani kesendian ataupun otot. Tuh, hindari cedera sendi ya. Kalaupun juga bisa menghindar dari kardio, cuma itu ya nggak bisa hindari. Tapi yang namanya apes itu nggak bisa. Ya, kita bisanya menjaga ya. Terus dapatkan cukup kalsium dan vitamin D. Untuk vitamin D sangat diperlukan selain untuk vitamin untuk tulang, juga vitamin D itu bermanfaat untuk kegiatan tubuh kita. Dengan adanya vitamin D itu daya tahan tubuh kita jadi lebih bagus. Nanti kapan-kapan mungkin bulan depan kita ketemu lagi nanti dibagi vitamin D ya. Sekali itu bagus untuk daya tahan tubuh ya. Ini sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dan nanti seperti biasa kalau tidak ada yang tanya, nanti ada door prize tapi khusus pertanyaan. Door prize-nya ada yang besar, banyak yang kecil-kecil juga. Yang banjir, monggo mengenai ada yang tanya, silakan. Apa saya tadi mungkin kecepatan ya, jadi kan tanya yang lain aja nggak apa-apa. Monggo, ayo Pak. Ini apa? Itu vitamin D. Itu menangi saking dari itu terus Oh, itu. menangi masih apa? Jadi kan. Vitamin D kita misalnya beli jamba, kita bisa apa? Jadi beli vitamin D saat ini banyak sekali. Apakah tidak usah beli yang mahal? Itu ada yang mahal. Nggak usah yang mahal, beli yang generik mawon. Di apotek ada, ya. Biasanya memang harganya agak mahal ya vitamin D. Tapi jangan kayak beli yang 1000 D 1000 mg, nggak usah yang 3000. Terus itu diminum cukup sehari sekali mawon. Kasus ini banyak. Kayak
itu. Itu vitamin D itu mulai banyak, mulai agak banyak itu sudah COVID minum. Jadi beberapa orang yang kena COVID konsumsi itu. Jadi untuk memperkuat daya tahan tubuh dan itu memang benar. Hampir semua yang sakit-sakit yang parah pakai itu, ditambah itu tambahan. Tapi bermanfaat banget, ya. Nah, terus yang ada ya. Pak Hasmi. Di apotek dan mereka aku dari bulan depan ya ini nanti dikasih nggak apa-apa. Saat ini nggak cukup sehari ya, itu bulan depan bisa dikasih nggak apa-apa kan, itu buatan ke susu, tapi seandainya kita minum itu bagus. Oke, konten malik ya, sakit berjemur Pak. Jadi sebelum misalnya EDW kita males lah minum obat yang kayak gitu, berjemur antara jam 10, kalau di teori jam 10 sampai jam 2 siang. Cuma saat sekarang kan panas banget ya, panas kayak gini ya berukur aja kemampuan kita. Jadi jam 10 palingan kita setengah jam sudah mundur, nanti gosong matang. Saya bukan dulu itu sering minuman Bu. Andi itu istilahnya apa? Gak apa-apa Pak, terusin aja, gak apa-apa. Yang jelas, yang penting jangan berharap gini, oh engkau nek aku minum anlin tulangku jadi kuat dan aku gak pernah liru-liru lagi. Gak ada kayak gitu. Itu bagus juga, itu kan susu non lemak. Jadi karena itu tidak berlemak, itu bagus buat jenengan. Gak apa-apa Mak, sehari sekali mohon sekali ya. Ya. Oke. Pak dapat door prize untuk penghalus kulit Pak. Penghalus kulit Pak. Jangan wangi Pak gitu. Ya. Untuk Roma, terus barisan, obat-obat yang terkenal itu nggak ada apa-apa. Jadi yang diiklan di TV, radio, nggak apa-apa. Dan yang penting, misalnya jamu, jadi nggak apa-apa. Memang itu jamu dengan darahnya itu nggak apa-apa. Ini kan banyak, jadi kita butuh kita milih. Oke, teman-teman pakai tidak bahayu Bu. Itu jadi kami kerja kalian itu Pak, dan body itu produk kita Pak. Nah itu dikomentari nih Pak, manida halus apa tadi ya, kalau jadi Ricky mulai apa membuat body, terus ini kerja terus apa cuci wajah, cuci muka, itu mulai ngata. Jadi jangan mencicipi yang pertama. Ya Pak, terus nomor sayuran yang mengandung vitamin D itu apa emang? untuk makanan. Iya. Nah, itu makanan itu misalnya itu mesti makanan yang rada mahal itu loh Pak. Itu sate. Nah, sate itu kan jadi saya terjangkau lagi, ya 5 kali itu bisa. Terus itu aja yang mahal itu kalau yang salmon itu nggak usah, itu udah dipikir uang pokok. Nah 5 kali terus sate kaleng itu boleh itu. Nah itu cuma kayak sate kaleng itu kadang-kadang yang penting kita makan dengan porsi seimbang itu lebih, jadi itu juga ya. Terima kasih. Kami Pak. Ya. Kami udah Pak. Ya. Jadi kalau cewek,
pertama yang mau saya tanyakan, saya itu tidak suka tidak suka sama brem ya, tidak suka sama brem. Tapi kemarin itu saya makan brem langsung pusing. Iya, apakah brem itu menyebabkan tensi naik atau tidak, yang saya tanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sering pusing. Beberapa hari ini saya pusing berat sampai saya harus minum obat. Yang saya tanyakan, ketika saya pusing, apakah itu memang tensi saya naik atau tidak? Kalau memang iya tensi saya naik, apa yang harus saya lakukan apabila saya ada di rumah? Terima kasih dokter. Apa yang harus saya konsumsi dan apa yang harus saya hindari? Terima kasih. Saya yang pertama, makan brem itu kan ada dari tape. Tape itu kandungan gasnya kan tinggi. Jadi saat jenengan makan itu, karena gasnya itu tinggi, itu bisa pengaruh langsung itu di lambung. Nah, saat itu ada efek gas yang tinggi, itu jadi memicu pusing. Tapi belum tentu saat itu tensinya jenengan tinggi, belum tentu. Bisa dari efek gas dari tape itu tadi. Gitu ya. Nah, sekarang nggak usah lagi makan itu. Itu hindari aja. Saya makan ini nyoba ya, nggak apa-apa dengan nyoba jadi tahu ya. Nah, terus yang kedua tadi, seandainya ada pusing berat, ya kalau misalnya pusing berat di rumah, kalau misalnya ada obat, juga bisa di paramek, Radon itu boleh, nggak apa-apa. Terus yang harus dilakukan, misalnya nggak ada obat apapun, jangan buat hiburan, jangan konsumsi makmuk buah yang kandungan airnya banyak. Apa timun, apa bengkong, misalnya nggak ada buah, ya bagi hiburan. Belum tentu itu karena tensinya tinggi juga. Bisa karena itu udara panas dengan banyak aktivitas, bisa itu menyebabkan kita pusing. Juga tidak bisa ditularkan, tidak ada tempat untuk curhat, langsung sendiri bisa pusing. Nah, pakai gitu, itu bisa menyebabkan tensinya tinggi. Terus sebaiknya kalau dari bulan terus ini, jangan tetap periksa aja, ya, minta diantar kayak gitu. Itu ya, itu yang dilakukan. Jangan kita sampai besok nggak usah. Itu kita harus dijelaskan juga. Ya, dapat bagus ya. Yuk, tampilin beda aja. Nyoba produk kita ya. Boleh dikomentari ini kurang apa, atau kurang lembut monggo. Nah, buat masukan kita juga. Atas ya. Terus ini nanti, oke. Ini nanti udah tensi nih. Mungkin yang kita nanti langsung ke situ sambil nanti kita bagi surprise gitu ya. Sambil nanti kita bagi surprise sambil dilakukan periksa ya. Kalian konsultasi dengan laboratorium kok ya. Jadi mungkin jelas nggak terlalu siang juga metodenya. Nah, dalam akhiri matur nuwun sangat kapok kalau ada masukan ya dengan bila terus misalnya nanti ada yang tanya-tanya boleh, misalnya nek tanggungnya mau gabung boleh, mau aja gabung boleh. Misalnya dia belum BPJS ini, yang mengumpul ya monggo, mau gabung. Sekarang kalau misalnya mau pindah BPJS ke sini, udah gampang ya, pakai aplikasi online itu otomatis agak tidak. Nah, dulu kan kita harus lapor ke BPJS, itu sampun hasil. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snacknya kalian pun nikmati. Nah, tak mau terikut deh. Nah, ya, oke kesana pindah. Ini. Bagian kesana apa yang ada ini? Oke, ini nanti ada pertanyaan ya.
Yang lainnya kok itu aja. Ya. Pilih 2 pertanyaan apa 3, nanti yang lain dikocok. Menurut 2 aja, ya. Kita baca. Kalau 2 nanti langsung diuji kan jadi. Sebutkan makanan yang harus dihindari pada penderita hipertensi. Nah, ya Pak. Dua jeruan dan Tidak ya, tidak ada nyokok. makanan ya. Makanan atau minuman? Sudah. Ya betul. Nah, tambah lagi kopi ya Pak. Nah, iya Pak, dapat ya kan. Lanjut deh. Oh ya, langsung ya Pak, langsung Pak. Oh, kalian yang belum dapat kaos ya? Ini kan Pak? Oh iya Pak. Nah, iya Pak. Makanya ya. So, kapan misalnya kita ketemu lagi tuh biar kita bisa seragam ya. Iya Pak. Nah, terus satu lagi pertanyaan. Sebutkan kegiatan yang dapat menurunkan tekanan darah. Kulit ya, kulit. Tidak usah kulit ya. Tidak usah sebutkan penyebab penyakit hipertensi. Penyebab. Apa Bu? Ya, itu berarti masuk gaya hidup ya. Nah, terus satu lagi Bu, cuma 2. Itu gaya hidup. Nah, betul Bu. Nah, dapat lagi. Terus itu juga tambahan ya. Apa bisa? Jadi misalnya orang tua kita, mbah-mbah kita itu bisa. Kayak gitu bisa ya. Bu, dapat Bu. Pakai ini. Yang 2 mending sambil periksa ke sana, saya jelaskan di sana. Nanti ini diuji ya, nyatanya Pak, kita mulai. Itu saja, monggo. Lepas mau.
Fai 141 49. Oke, Kenapa bisa akan Bapak Hirman Prakoso.